Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisham Alim Ausad akan mengerjakan tugas yang bertemakan Inkarus Sunnah. Menuju soal yang pertama, yakni Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yakni inkar dan sunnah. Inkar sendiri memiliki arti tidak mengakui, tidak menerima, bodoh, tidak mengakui secara lahir dan batin. Dan sunnah memiliki arti yakni suatu perjalanan yang diikuti, maupun baik ataupun buruk. Menurut beberapa ulama yang mendefinisikan inkarus sunnah ini, saya menyimpulkan bahwa inkarus sunnah adalah masyarakat minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah, baik secara totalitas maupun sebagiannya saja. Menuju soal yang kedua, yakni siapa saja yang dikenal sebagai munkirus sunnah. Terdapat beberapa tokoh, yakni Taufik Siddiqi, ia berasal dari Mesir, yang menolak hadis Nabi Muhammad SAW serta menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran. Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Dua, Rashid Khalifah, tokoh yang berasal dari Mesir ini, dia menetap di Amerika. Dia hanya mengakui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya ajaran Islam. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Warfes dari India, Kashim Ahmad dari Malaysia, serta beberapa tokoh yang ada di Indonesia seperti Abdurrahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Sutarto, dan beberapa tokoh lainnya. Menuju soal yang ketiga, yakni mengapa mereka sampai pada keyakinan tersebut. Dari argumen-argumen yang mereka kemukakan, para pengingkar sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikannya. Di luar konteks tersebut, Nabi Muhammad tidak mempunyai wewenang. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa kebenaran Al-Quran itu bersifat pasti, sedangkan sunnah bersifat dhonni ataupun relatif. Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, maka sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Sehingga menurut anggapan kelompok ingkarus sunnah, bahwa sunnah itu seluruhnya adalah dhonni ataupun kebenaran yang relatif, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk menulis sunnah. Adapun pendapat lain, yakni mereka tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah, karena itu mereka meyakini adalah sebuah karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Adapun yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sendiri sudah sempurna. Adapun pendapat lain, hadis adalah merupakan penyebab utama perpecahan-perpecahan umat Islam terdahulu. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dan yang terakhir, yakni pendapat Taufik Siddiq sendiri, adalah tiada satupun hadis Nabi yang dicatat tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Akan tetapi pencatatan hadis Nabi dilakukan setelah Nabi wafat. Maka dalam masa penulisannya, manusia sangat berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Menuju soal yang selanjutnya, yakni kapan hal itu terjadi.
Munculnya ingkarus sunnah sudah ada sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis dan seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Syafi'i sendiri ada 3 kelompok ingkarus sunnah seperti telah dijelaskan di atas sebelumnya, antara lain Khawarij. Kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari Islam. Akibatnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian perang Jamal dan perang Siffin mereka tolak. Yang kedua yakni Syiah. Yang ketiga yakni Mu'tazilah. Kelompok Syiah yang hingga saat ini masih eksis yakni kelompok Itsna Asy'ariyah. Kelompok ini menerima hadis Nabawi sebagai salah satu syariat Islam. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah ini, yaitu dalam hal penetapan hadis. Syiah menganggap bahwa sepeninggal Nabi SAW mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja. Berarti ini adalah ingkarus sunnah sebagian saja. Adapun Mu'tazilah hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Ingkarus sunnah klasik yaitu bahwa ingkarus sunnah klasik kebanyakan masih merupakan pendapat perseorangan dan hal itu muncul akibat ketidaktahuan mereka tentang fungsi dan kedudukan hadis. Dan ingkarus sunnah ini masih ada hingga saat ini. Tokoh-tokoh kelompok ingkarus sunnah di zaman modern kurang lebih abad 19 hingga abad 20 yang terkenal yakni Ghulam Ahmad dari India, Taufik Siddiq dari Mesir. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar sunnah secara keseluruhan. Adapun tokoh-tokoh ingkar sunnah di Indonesia yakni Lukman Sa'ad, Dadang Setiogroho, Safron Batubara, dan Dalimi Lubis serta yang lainnya. Bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas untuk menyampaikan. Menuju soal selanjutnya, yakni di mana peristiwa itu terjadi. Pada zaman dahulu, pada zaman klasik yakni, ingkarus sunnah ini terjadi di beberapa kota, yakni Irak dan Basrah. Akan tetapi banyak ingkarus sunnah ini muncul di berbagai wilayah Islam, terutama di daerah-daerah yang mengalami perdebatan teologi yang intensif. Menuju soal yang terakhir yakni bagaimana ingkarus sunnah masih bertahan hingga saat ini. Ingkarus sunnah masih bertahan hingga saat ini karena banyaknya masyarakat yang belum paham tentang kepentingan dan kedudukan hadis itu sendiri, serta pengaruh-pengaruh pemahaman-pemahaman ingkarus sunnah yang menyimpang ini. Apalagi di zaman sekarang yang di era digital lagi modern ini, di mana orang dapat menerima berbagai macam informasi yang tidak tahu benar atau salahnya informasi tersebut. Saya rasa cukup. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan maka itu datangnya dari saya sendiri. Apabila terdapat kebenaran maka itu datangnya dari Allah.
Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.